Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6. Handphone ini kasusnya adalah lupa iCloud-nya, yaitu lupa Apple ID dan juga passwordnya, sehingga tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Kita akan coba untuk bypass Apple ID atau bypass iCloud-nya dengan metode gratisan. Cukup menggunakan kabel data saja. Kemudian untuk bypass iCloud ini kita membutuhkan iPhone terjailbreak dan kita akan coba jailbreak iPhone ini. Dan untuk proses jailbreaknya kita membutuhkan flash disk. Untuk minimal penyimpanan flash disk yang kita gunakan 2 GB. Kebetulan aja di sini hanya ada flash disk 16 GB yang aku punya. Jadi kita gunakan aja ini. Kemudian sekarang bisa kita letakkan dulu alat-alat ini. Kita menuju ke tampilan komputer. Kita akan cek dulu versi iOS yang sudah terinstall di iPhone 6 ini. Untuk mengecek versi iOS-nya kita akan gunakan TrueTools. Bagi teman-teman yang belum menginstal TrueTools, silahkan untuk link installnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Silahkan dipelajari cara menginstal TrueTools-nya. Kemudian kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca oleh TrueTools-nya. Ini dia iDevice connected, kita klik OK aja. Dan perhatikan di sini iPhone 6 iOS versinya sudah 12.5.5 merupakan iOS yang terbaru pada saat ini untuk iPhone 6. Kemudian status jailbreaknya keterangannya adalah no. Jadi iPhone ini belum terjailbreak. Dan untuk bypass iCloud-nya kita membutuhkan iPhone dalam posisi terjailbreak terlebih dahulu. Untuk jailbreaknya sudah kita siapkan filenya. Jadi di sini ada file bahan, ada dua file, Just Attack Checkra ini untuk jailbreak dan Firain untuk bypass iCloud-nya. Yang pertama kita gunakan tentu saja file jailbreak-nya. Kita ekstrak dulu, klik kanan kemudian ekstrak to nama filenya. Just Attack Checkra, kita akan ekstrak file ini. Kemudian kita buka folder hasil ekstraknya. Sekarang kita akan membuat flash disk bootable Checkra menggunakan tool Rufus ini. Kita jalankan dulu untuk tool Rufusnya, kemudian kita hubungkan flash disk ke komputer. Langsung aja kita colokkan flash disknya ke komputer dan kita tunggu sampai terbaca oleh Rufusnya. Perhatikan di kolom device sudah muncul untuk nama flash disknya adalah no label. Kalau kita lepaskan dia akan hilang lagi di kolom device, dan kalau kita colokkan lagi flash disknya ke komputer dia akan terbaca lagi oleh kolom device. Selanjutnya pada bagian boot selection kita pilih disk or ISO image, kemudian kita klik select di sebelah kanannya dan kita inputkan file ISO yang kita dapatkan dari folder Just Attack yang sudah kita ekstrak tadi. Oke, tadi kita taruh kebetulan di desktop, kemudian di folder bahan, kemudian folder Just Attack Checkra ini. Kita buka foldernya dan kita pilih file ISO-nya Just Attack Checkra Windows ISO. Kita pilih filenya, kemudian kita klik open sampai terinput di Rufus. Oke, ini dia kita inputkan sekarang, pilih filenya, kemudian klik open sampai terinput pada boot selection pada Rufus. Selanjutnya kalau sudah ready status pada Rufusnya, kita bisa start aja, klik menu startnya dan kita tunggu sebentar, muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK aja. Kemudian kita tunggu lagi sampai proses loadingnya selesai. Jadi sekarang proses installing Checkra ke flash disk agar flash disk ini bisa menjadi bootable Checkra yang nanti akan kita bootingkan menggunakan komputer. Oke, ini dia untuk statusnya sudah ready, berarti proses installing bootable Checkra pada flash disknya sudah selesai. Tinggal kita tes saja hasilnya. Oke, bisa kita close dulu semua tadi untuk folder dan tool yang kita buka. Selanjutnya kita akan matikan komputernya. Untuk iPhone ini bisa kita lepaskan dulu dari kabel data bisa kita lepaskan dulu dari komputer, kemudian kita akan shutdown dulu komputer kita atau laptop kita. Karena kita akan menjalankan Checkra yang sudah terinstall pada flash disk ini, maka silahkan teman-teman setting BIOS PC-nya, BIOS laptopnya untuk primary boot order pertama kali ke flash disk. Jadi first bootnya harus ke flash disk. Ketika kita nyalakan komputer atau laptop yang kita gunakan, langsung bisa membaca flash disk dan menjalankan Checkra yang tadi sudah kita install dari file ISO menuju bootable di flash disk ini. Oke, langsung aja kita tes ya. Kebetulan untuk PC atau laptopku sudah aku setting untuk first bootnya ke flash disk. Bagi teman-teman yang belum bisa setting bootable flash disk sebagai bootingan awal atau primary boot order
awalnya adalah flash disk, silahkan cek di Google, caranya sudah banyak. Ini dia, untuk cek RAN-nya sudah bisa terbaca, tinggal kita tunggu saja sampai muncul tampilan menu cek RAN di tengah layarnya. Jadi ini flash disknya sudah berhasil kita bootingkan sebagai primary boot order pertama. Jadi first bootnya itu di flash disk, pertama kali boot di flash disk yang kita colokkan ke komputer, bukan dari hard disk komputer ini. Oke, ini dia untuk cek RAN-nya sudah muncul, siap kita lakukan jailbreak pada iPhone 6 ini. Sebelumnya silahkan hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data. Kita colokkan dulu kabel data ke komputernya. Kemudian kita colokkan lagi kabel data ke iPhone-nya. Setelah iPhone terkoneksi ke laptop atau ke komputer, nanti akan langsung terbaca oleh cek RAN-nya. Kita coba sekarang, kita posisikan dulu, kita zoom dulu tampilannya biar jelas. Oke, ini iPhone-nya, langsung aja kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data. Kita colokkan kabel ke iPhone-nya dan perhatikan langsung terbaca di cek RAN-nya. Oke, kita coba sekarang ya. Colokkan dulu kabel data ke iPhone-nya dan perhatikan connect your phone menjadi iPhone 6 iOS 12.5.5 connected in normal mode. Jadi iPhone sudah bisa terbaca oleh cek RAN. Lanjut kita jailbreak, tapi sebelumnya kita setting dulu di bagian option. Kita klik enter untuk memilih option. Di bagian ini berikan centang semuanya dari bagian atas sampai dengan bawah. Tekan enter saja untuk memberikan centang, kemudian kita kembali dengan memilih menu back. Selanjutnya geser ke kanan ke menu start dengan tombol panah di keyboard kita, geser ke kanan, enter untuk masuk ke menu start, tekan enter untuk next, kemudian kita tunggu entering recovery mode. iPhone akan otomatis masuk ke tampilan recovery dengan logo iTunes dan kabel data. Kita tunggu sebentar sampai proses masuk recovery modenya selesai. Setelah iPhone berada di tampilan recovery mode, otomatis menu di cek RAN-nya langsung berubah. Sekarang kita akan merubah recovery mode ke DFU mode dengan panduan menu 1 sampai dengan menu 3. Nomor 1 klik start, kemudian nomor 2 press and hold the set and home button together. Kemudian release dulu set buttonnya dan keep holding the home button. Jadi kita tahan tombol home-nya sampai iPhone ini masuk ke DFU mode. Untuk set button adalah tombol power dan home button adalah tombol home di tengah bagian bawah iPhone ini. Oke, lanjut ya, kita klik start sekarang dengan klik enter untuk memulai masuk ke DFU mode. Klik enter, kemudian tekan dan tahan tombol home dan tombol power. Saat menu 2 selesai, masuk menu 3, lepaskan tombol powernya, tahan terus tombol home-nya sampai handphone ini masuk ke DFU mode. Setelah sukses masuk ke DFU mode, langsung ada proses jailbreak-nya dan kita tunggu sampai ada proses jailbreak juga pada iPhone-nya. Perhatikan, ini dia sudah berjalan untuk proses jailbreak-nya. Jaga terus hubungan antara iPhone ke komputer, jangan sampai goyang, jangan sampai terputus. Untuk durasi jailbreak-nya ini tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 menitan. Usahakan tangan tetap stabil saat memegang iPhone ini atau bisa teman-teman letakkan saja biar aman. Dan ini dia sudah muncul logo Apple di layar iPhone-nya. iPhone sedang loading untuk masuk ke tampilan hello screen. Kemudian kita tunggu sebentar. Setelah muncul keterangan all done pada cek RAN-nya, berarti proses jailbreak-nya sudah selesai. Namun kita tidak tahu tanda apa yang menandakan jika iPhone ini sudah terjailbreak. Cara ceknya nanti kita akan gunakan TrueTools, jadi kita bisa jalankan lagi TrueTools-nya. Kemudian sekarang kita bisa matikan dulu komputernya. Untuk mematikan komputer ini, langsung aja kita tekan dan tahan tombol powernya. Ketika komputer sudah mati, lepaskan flash disknya. Kemudian kita nyalakan lagi komputernya. Jangan lupa untuk melepaskan flash disk setelah kita matikan komputer setelah melakukan jailbreak, agar nanti komputer ini tidak booting lagi ke flash disk setelah kita nyalakan ulang. Sekarang kita bergabung lagi dengan tampilan Windows kita. Untuk proses jailbreak-nya sudah selesai. Jadi jailbreak ini adalah syarat wajib untuk melakukan bypass iCloud. Dan posisi sekarang iPhone ini masih terkunci iCloud-nya. Tadi hanya syarat wajib saja untuk melakukan bypass iCloud adalah melakukan jailbreak terlebih dahulu. Dan proses jailbreak-nya sudah kita lalui, sudah kita lakukan. Namun iPhone ini masih belum terbypass iCloud-nya, masih dalam posisi terkunci
kunci iCloud-nya. Sekarang kita akan cek dulu status jailbreak-nya menggunakan TrueTools. Kita tunggu sebentar sampai iPhone ini terbaca oleh TrueTools-nya. Kemudian klik OK dan perhatikan untuk status jailbroken-nya sudah yes. Yang artinya iPhone ini sudah terjailbreak dan siap kita bypass iCloud-nya. Setelah statusnya jelas, jailbroken-nya sudah yes, maka sekarang kita bisa jalankan file untuk proses bypass iCloud-nya. Untuk bypass tool-nya, di sini aku menggunakan Fairwin dari Fairin Software dan langsung aja kita ekstrak file ini, klik kanan kemudian ekstrakto nama filenya sampai menjadi folder, kemudian kita buka foldernya, di dalamnya ada banyak file, kita jalankan file dengan nama fairlinestart.cmd. Kita double klik file ini sampai berjalan toolsnya. Kita tunggu dulu. Ini dia untuk Fairline Tool Bypass iCloud-nya dari Fairin Software. Silahkan untuk linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Silahkan bisa di-download melalui link tersebut. Dan untuk menggunakan tool ini teman-teman wajib register dulu. Jadi harus daftar dulu dan daftarnya gratis. Oke, kita close dulu untuk browsernya. Tadi otomatis berjalan browser saat kita menjalankan tool ini. Oke, ini dia, kita tunggu sebentar sampai proses workingnya selesai. Jadi di sebelah kanan ini adalah toolnya, di sebelah kiri ini adalah report dari CMD-nya. Untuk menggunakan tool ini seperti yang aku bilang tadi, teman-teman harus register dulu. Cara registernya mudah ya, tinggal masukkan aja email kemudian password, kemudian klik menu register dan silahkan cek email teman-teman untuk menginputkan verifikasi kode. Nanti kita akan dikirimi verifikasi kode yang perlu kita verifikasikan pada tool ini. Dan kebetulan aku sudah mendaftar. Langsung aja ketika kita sudah mendaftar, loginkan saja emailnya, masukkan email dan sandinya, kemudian bisa klik menu login dan kita tunggu sampai terlogin. Save login data, kita klik yes atau no, bebas sama saja. Ini dia untuk akunku sudah terlogin. Dan untuk proses unlock iCloud-nya ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara berbayar dan ini premium. Silahkan untuk yang ingin menggunakan cara premium berbayar, silahkan klik menu yang paling besar di bagian tengah ini, di bawah menu activate ini. Nanti teman-teman akan dialihkan ke website fairlinsoftware.com-nya. Kemudian silahkan dibaca-baca bagaimana caranya menggunakan service yang berbayar untuk unlock iCloud atau bypass iCloud-nya. Atau teman-teman bisa gunakan cara yang kedua, yaitu cara gratis. Namun untuk cara gratis ini hanya bisa WiFi only saja, dan sebetulnya WiFi only nggak masalah, yang penting iPhone bisa digunakan lagi dan caranya gratis. Oke, untuk memilih cara yang gratis kita bisa melihat menu di sebelah kanan. Jadi ada menu Hello Untethered. Perhatikan menu di sebelah kanan dengan tulisan hijau ada keterangan Hello Untethered. Ini dia yang aku tunjuk pakai kursor mouse ini. Kita bisa pilih menu ini untuk bypass iCloud gratis. Langsung aja kita klik menu ini. Kemudian muncul tampilan notifikasi seperti ini. Silahkan teman-teman bisa baca dulu notifikasinya. Kalau sudah paham silahkan bisa klik yes. Do you want to continue? Kita klik yes saja. Muncul notifikasi lagi, silahkan teman-teman pahami dulu notifikasinya. Jika nggak paham, bisa gunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa yang muncul pada notifikasi ini. Kalau sudah paham, silahkan klik yes lagi dan kita tunggu sampai proses bypass iCloud-nya selesai. Oke, ini dia muncul notifikasi lagi, kita pahami dulu lagi, kemudian kalau sudah paham, kita klik yes, baru kita tunggu proses bypass iCloud-nya. Untuk progresnya ada pada CMD di sebelah kiri, kemudian untuk loading bar-nya ada pada tool-nya di sebelah kanan, ada loading bar hijau di bagian bawahnya, dan kita tunggu sebentar. Ini dia pada CMD-nya sudah muncul log-nya, working, kita tunggu sampai dengan 100%. Oke, untuk proses unlock iCloud-nya ini atau bypass iCloud-nya ini cukup cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi tetap standby terus saja, jangan ditinggal kemana-mana. Jangan sampai koneksi antara iPhone ke komputer atau ke laptop terputus, atau nanti kita akan mengulangi lagi dari proses awal, yaitu jailbreak. Dan saat proses bypass iCloud ini mungkin iPhone akan mengalami beberapa kali proses restart, dan itu normal saja. Tetap kita tunggu aja sampai proses
unlock atau bypass iCloud-nya selesai. Ini dia ada keterangan activated yang artinya proses bypass iCloud-nya sudah selesai, dan ada keterangan activation OK pada log CMD-nya dengan keterangan working sudah 100%. Sampai di sini kita bisa klik OK pada notifikasi yang muncul, kemudian nanti kita akan lakukan setup manual pada iPhone-nya. Selanjutnya kita akan setup handphone ini, dan untuk proses setupnya kita kembali dulu aja ke tampilan iPhone-nya. Oke, iPhone masih dalam posisi hello screen, dengan tampilan hello screen sudah berubah. Yang sebelumnya hello berubah menjadi Verine free version. Oke, lanjut kita setup handphone ini, pilih bahasa, pilih wilayah, kemudian kita lanjutkan setupnya. Di sini iPhone sudah tidak meminta verifikasi Apple ID lagi karena sudah kita bypass tampilan verifikasinya menggunakan Verine tadi ya. Dan sekarang tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati, semisal Apple ID nanti mungkin bisa kita loginkan setelah iPhone ini masuk ke tampilan menu. Dan di sini kita lewati dulu aja bagian-bagian yang tidak perlu, bisa nanti kita atur ulang di pengaturan. Pilih tampilan, kemudian kita pilih berikutnya, selamat datang di iPhone, dan mulai. Perhatikan iPhone sudah tidak terkunci iCloud lagi, sudah berhasil kita bypass. Namun iPhone ini menjadi WiFi only. Jadi walaupun iPhone ini bisa terbuka, iCloud-nya sudah terbypass, namun hanya WiFi only. Artinya kartu SIM tidak bisa kita gunakan. Jika kita masukkan kartu SIM tidak akan terjadi apa-apa, namun tidak mendapatkan sinyal seluler. Dan sifat dari bypass iCloud yang kita lakukan ini adalah untethered. Jadi sifatnya untethered, iPhone aman kita restart, iPhone aman kita matikan, dan iPhone aman ketika iPhone ini mengalami kehabisan baterai, kemudian kita cas, maka iPhone akan tetap terbypass masuk ke tampilan menu. Kecuali jika kita lakukan reset ke pengaturan pabrik atau kita update firmware-nya, maka iPhone akan terkunci lagi iCloud-nya. Ada keterangan seperti ini ya, pembaruan seluler gagal. Nggak apa-apa, yang penting iPhone bisa kita bypass dan bisa kita gunakan lagi walaupun hanya WiFi only. Pantangannya adalah iPhone ini jangan di reset ke pengaturan pabrik dan juga jangan diupdate apabila ada notifikasi update firmware-nya. Sekarang kita akan cek apakah bisa mendownload aplikasi dari App Store atau tidak. Kita sudah buka App Store ini, kemudian kita coba untuk cari aplikasi. Kita coba untuk mendownload WhatsApp saja. Oke, kita tunggu sebentar, ini dia sudah muncul. Kita klik dapatkan atau unduh dulu, kita tunggu sampai ada tampilan login Apple ID-nya, kita pilih gunakan ID Apple aja. Pastikan teman-teman sudah mempunyai ID Apple sebelumnya untuk bisa kita loginkan di sini dan mendownload aplikasi. Ini dia untuk ID Apple-nya aku masukkan, kemudian password-nya sudah aku masukkan juga, kita klik OK, kita tunggu sebentar sampai aplikasinya terdownload. Ada keterangan apa ini? Verifikasi ID Apple. Oh, ternyata kita membutuhkan verifikasi dulu untuk ID Apple-nya karena memang ID Apple yang aku gunakan ini sudah terlogin di iPhone lainnya. Oke, dia minta verifikasi kode ke nomor handphone yang aku tautkan ke Apple ID. Kita tunggu sebentar. Ini dia sudah aku dapatkan untuk verifikasi kodenya atau kode OTP-nya. Tinggal kita masukkan aja. Kita tunggu sebentar sampai autentikasi 2 langkahnya selesai. Kalau sudah, kita kembali ke App Store-nya. Kita tunggu proses mendownload WhatsApp-nya selesai. Atau mungkin bisa kita sambi ya. Kita sambi dengan mendownload aplikasi lainnya. Namun ini belum ada progres berjalan ya untuk mengunduh WhatsApp-nya, kita tunggu aja. Biasanya ada notifikasi di bagian bawah layarnya. Oh, ini dia baru muncul. Untuk notifikasi install-nya baru muncul ya. Kita klik install dan kita tunggu sebentar sampai muncul shortcut di layar awalnya. Oke, kita tunggu sampai proses mengunduh WhatsApp-nya selesai. Biasanya muncul shortcut di tampilan home screen-nya, tapi kok belum muncul. Ternyata masih loading. Kita tunggu sebentar sampai muncul shortcut WhatsApp dan proses mengunduh di tampilan home screen-nya. Ini dia untuk iPhone-nya, sudah aku konekkan ke WiFi dan aman ya, tidak terkunci lagi iCloud-nya. Tadi sudah kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi juga sudah aman, tidak kembali lagi terkunci iCloud-nya. Masih menunggu ya untuk proses download WhatsApp-nya.
tampaknya sedikit lemot ini untuk koneksi internet yang aku gunakan. Atau sambil kita download aplikasi yang lain aja ya. Kita download Instagram, kemudian kita coba download Facebook ataupun Messenger, dan kita tunggu sampai ketiga aplikasi ini terdownload. Untuk WhatsApp-nya sudah mulai ya, ada progres mengunduh di sini. Kita cek di home screen, dan ini dia yang aku maksud dengan tampilan shortcut dari aplikasinya. Ketika kita mendownload aplikasi dari App Store, maka akan muncul progresnya dengan shortcut sudah muncul di tampilan home screen-nya. Untuk selulernya tidak bisa kita gunakan seperti yang sudah aku bilang di awal tadi. Kemudian pembaruan perangkat lunak juga sudah mati untuk pembaruan otomatisnya. Namun jangan sekali-kali kita lakukan flashing ataupun upgrade firmware menggunakan komputer. Untuk logo sinyalnya menjadi Verine Free ya. Jadi ada tulisan Verine Free di pojok kiri atas dari iPhone ini. Oke, perhatikan untuk aplikasi-aplikasi yang tadi kita download dari App Store sudah muncul semua di home screen, tapi masih proses mendownload. Kita tunggu aja sampai proses downloadnya selesai, bisa kita letakkan dulu iPhone-nya. Oke, sambil menunggu proses downloadnya selesai, jadi tutorial ini gratis, filenya juga gratis, toolnya juga gratis, sesuai dengan yang aku praktekkan tadi. Silahkan ikuti langkahnya mulai dari awal video sampai akhir video. Ini dia untuk WhatsApp-nya sudah selesai kita download dan bisa kita buka dengan normal. Tinggal kita login aja menggunakan nomor HP kita. Sekarang kita coba cek untuk aplikasi yang lain. Kita coba untuk buka Instagram. Oke, aman aja, tidak ada kendala saat membuka Instagram. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi populer lainnya. Silahkan teman-teman bisa install sendiri untuk selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.